Shalom semuanya. Shalom, sehat semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita tahun ini luar biasa. Tema kita adalah Moving and Leading by the Holy Spirit. Saya sangat percaya bahwa rahasia hidup yang berhasil dalam Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang kita raih dalam hidup ini, tergantung dari apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus, apakah kita bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus atau tidak. Kalau kita bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, pasti sesuatu yang besar terjadi. Sesuatu yang besar terjadi itu bukan berbicara hanya sekedar kita dapat berkat dan sebagainya. Sesuatu yang besar itu terjadi bahkan ketika kita mengalami masalah yang besar, kita tetap dapat berdiri teguh, tetap dapat beriman kepada Kristus, tetap menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi inspirasi bagi orang lain, itu suatu yang besar yang terjadi. Terlebih lagi, yang terutama adalah banyak jiwa-jiwa yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup mereka dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, bulan ini, saudara, dalam Moving and Leading by the Holy Spirit, salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah hidup mengandalkan Tuhan. Katakan bersama saya mau hidup mengandalkan Tuhan. Saya mau hidup mengandalkan Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan, tentunya dia tidak berjalan menurut pemikirannya sendiri. Dia tidak berjalan menurut kekuatannya sendiri. Dia tidak berjalan menurut hikmat yang dia punyai, saudara. Tapi dia berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, mari kita lihat sebentar slide kita bersama-sama. Ya. Apakah sudah bisa terlihat dengan baik? Bisa terlihat dengan baik? Bisa? Oke, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah hidup kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Kita seringkali berkata, aku mengandalkan Tuhan. Tapi apa yang menjadi indikator kita kalau hidup kita itu mengandalkan Tuhan sebenarnya? Apa yang menjadi alat ukur kita kalau hidup kita itu mengandalkan Tuhan? Itu bisa kita lihat ketika kita mengalami masalah. Siapa yang pertama kali kita ingat? Untuk tempat kita mencari pertolongan. Untuk tempat kita mencari pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau yang pertama kali kita ingat adalah orang kaya, teman kita yang punya jabatan dan sebagainya. Berarti apakah kita mengandalkan Tuhan? Tentu saja tidak. Kalau kita mengalami masalah, yang pertama kali kita ingat adalah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita, sumber segala sesuatunya dalam hidup kita. Maka itu berarti mengandalkan Tuhan. Waktu kita diberkati berlimpah-limpah, ada berkat yang banyak. Bangun tidur siapa yang pertama kali kita ingat? Tuhan atau teman-teman kita yang mau kita ajak berfoya-foya, yang mau kita ajak bersenang-senang. Seharusnya orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya itu berfokus pada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Siap mengandalkan Tuhan, amin? Siap? Alkitab berkata apa tentang orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Saudara bisa lihat di sini. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Diberkatilah. Wow, luar biasa. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya ulang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Siap mengandalkan Tuhan, amin. Yang siap kasih emoticon lope-lope. Oke. Bisa? Kasih emoticon lope-lope? Ya, yang siap mengandalkan Tuhan kasih emoticon lope-lope. Ya. Siap untuk diberkati Tuhan, amin. Amin. Tetap kasih emoticon lope-lope lagi, dekat-dekat aja dengan komputernya. Kita berkomunikasi, saudara. Siap untuk diberkati seperti Yusuf?
Menjadi orang nomor 2 di Mesir, siap. Kalau siap, kasih lope-lope lagi. Saya mau lihat berapa banyak lope-lope kita. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ayo, mana lope-lopenya? Yang siap diberkati seperti Yusuf, amin. Siap mengandalkan Tuhan ya. Pertanyaan saya, siap untuk masuk dalam sumur seperti Yusuf? Yang siap kasih lope-lope. Siap untuk dijual jadi budak? Siap untuk masuk penjara? Terkadang kita hanya suka ketika kita bicara diberkati oleh Tuhan. Saudara, dalam hidup ini kita harus tahu, terkadang ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, ada lingkungan orang-orang sekitar kita yang tidak suka sama kita. Sehingga bisa saja terjadi sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tapi percayalah, orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan akan tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, dalam keadaan kelimpahan, dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bukan mengandalkan uang, bukan mengandalkan kekayaannya, bukan mengandalkan koneksinya, bukan mengandalkan jabatannya. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, saat diberkati berlimpah-limpah, saudara, dia menyadari bahwa uang tidak bisa menyelamatkan dia. Jangankan mau menyelamatkan kekal, uang itu tidak bisa memberikan kita kesehatan untuk hidup dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, uang itu hanya kita pakai untuk alat tukar dunia ini. Jangan mengandalkan uang, jangan mengandalkan nama besar, jangan mengandalkan nama jabatan. Saudara siap mengandalkan Tuhan, amin? Siap melalui prosesnya untuk saudara terus naik diberkati Tuhan. Saudara, tidak semua orang yang mengandalkan Tuhan itu berarti nggak ada masalah. Saudara perhatikan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jabatan di Mesir, saudaraku. Dalam pemerintahan, saudaraku. Tapi apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, Abednego? Nebukadnezar membuat keputusan untuk menyembah patung dewa yang dia buat. Tapi dia mengandalkan Tuhan, dia tidak mau menyembah patung itu. Sekalipun Nebukadnezar memberikan ancaman, memberikan kesempatan, dia tetap menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Masuk dalam dapur api. Ketika masuk dalam dapur api, kelihatannya nggak enak. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hari ini ingat selalu, aku mau andalkan Tuhan dalam kehidupan. Saudara punya berkat, punya kemampuan, punya kepintaran, punya kekuatan. Ingat itu semua semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan dan kepintaran kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyadari untuk kita mengandalkan Tuhan. Ketika ada proses datang dalam hidup kita. Kalau saudara perhatikan Yusuf. Yusuf punya mimpi yang sangat tinggi. Yang sangat besar. Tapi apa yang terjadi? Dia masuk dalam sumur, dijual kepada orang Midian, dijadikan budak, dibeli oleh Potifar, saudara. Difitnah, saudara, oleh tante Potifar yang cantik itu. Bukan hanya difitnah, masuk dalam penjara, masuk dalam proses. Dan waktu Yusuf menjalani itu dan tetap takut akan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu menghormati Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu hidup benar dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, dia tetap hidup benar. Tiba-tiba dalam sebuah peristiwa menafsirkan mimpi, dia diangkat oleh Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya, tergenapi dengan sempurna. Semakin kita mengalami tekanan yang begitu hebat, saya mau beritahu saudara, semakin melejit kita nantinya. Mungkin saat ini kita mengalami proses yang terasa tidak enak, menyakitkan secara daging, tapi percayalah, orang yang melalui proses itu akan melejit diangkat oleh Tuhan. Seperti bola pingpong.
Semakin keras orang lempar ke bawah, semakin dia mantunya makin tinggi. Orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan akan diangkat oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Dalam hidup ini ada dua pilihan. Kita mau mengandalkan Tuhan atau mau mengandalkan manusia. Nah, Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan begini, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mungkin kita berkata, kan segala kutuk sudah ditanggung oleh Yesus. Bagi kita yang berada di dalam Kristus. Bagi mereka yang tidak berada dalam Kristus, mereka memang hidup di bawah kutuk. Bagi kita yang ada di dalam Kristus, kalau kita masih hidup dalam dosa, maka kita akan hidup seperti orang yang terkutuk. Akan ada masalah demi masalah. Orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, mengandalkan kekayaannya, nggak bisa mengandalkan Tuhan. Alkitab mencatat dia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, maka yang dia alami keadaan yang tidak enak, yang tidak baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus di padang gurun, saudara. Tidak ada pertumbuhan di sana, saudara, menjadi tanah yang gersang. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh, saudara, karena asin. Tapi kita mencatat orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ini berkat orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan, itu akan diberkati. Mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Alkitab mencatat, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Di tepi air artinya semua kebutuhannya akan dipenuhi oleh Tuhan. Merambatkan akar-akarnya di tepi batang air artinya apa? Dia mengerti firman, dia berakar dalam firman, dia tertanam dalam firman. Karena ada firman itu, dia mengerti janji-janji Tuhan, makanya ia seperti pohon yang ditanam tepi air, sumbernya berasal daripada Tuhan. Dia tahu caranya menikmati sumber daripada Tuhan, dan itu mengalir dalam kehidupannya. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Dalam segala keadaan dia akan tetap kuat berdiri. Saudara, panas terik masalah tidak dapat menggoyangkan iman. Yang daunnya tetap hijau. Kalau saudara lihat pohon-pohonan yang hijau, daun yang hijau, segar nggak mata? Segar ya, indah sekali. Makanya kalau di Bali ada yang namanya daerah teras ring. Nah, persawahan yang hijau, cantik sekali. Orang akan melihat keindahan hidup saudara. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Keadaan boleh susah, keadaan boleh menakutkan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan berada dalam perlindungan Tuhan. Musuh boleh ada di sekitar kita, COVID, Omikron boleh ada di sekitar kita. Tapi kita akan tetap tenang. Kita tidak khawatir karena ada hikmat Tuhan menyertai kita. Ada pengurapan Tuhan menyertai kita. Ada kuasa Tuhan menyertai kita. Jangan takut, jangan khawatir. Saudara, ikutin saja apa yang pemerintah arahkan, protokol kesehatan dan sebagainya. Cuci tangan dan sebagainya. Kalau kita takut mati, semua orang tuh pasti mati. Ada yang mati karena keselak makan ayam goreng. Bahkan ada yang keselak minum pun bisa meninggal. Kenapa kita mesti takut? Justru yang kita takutkan kalau hidup kita tidak berguna.
Kalau saudara takut mati, saudara jadi nggak berani keluar, nggak berani melayani, nggak berani bersaksi, nggak berani berjumpa dengan orang lain. Hidup kita menjadi sia-sia dan tidak berguna dengan waktu-waktu yang ada. Buat apa kita hidup? Tapi kalau kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bahkan saudara orang yang mengandalkan Tuhan. Siap mengandalkan Tuhan, amin? Stefanus mengandalkan Tuhan, tapi apa yang terjadi? Dia mati di rajam batu. Tapi saudara harus ingat, secara daging dia mati di rajam batu. Tapi dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saya sangat percaya itu adalah penghormatan yang Yesus berikan kepada Stefanus yang terus menyatakan imannya sampai dia mati. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Selalu berbuah. Keadaan baik dia berbuah. Keadaan buruk dia berbuah. Keadaan menakutkan dia tetap berbuah. Makanya New Life kalau saudara perhatikan sekarang kita terus berbenah, saudara. Kalau saudara perhatikan, kita sudah ibadah dengan TV yang besar, full band sekarang. Tuhan mulai kirimkan orang-orang yang melayani dengan hati yang tulus, saudara. Mereka melayani, mereka akan lahir penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita bersama-sama keluarga New Life itu menyembah Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita akan perbaikin semuanya. Nanti sound systemnya kita perbaikin. Siaran curhat bersama dengan New Life sekarang suaranya sudah clear, nanti ibadah kita clear, saudara. Di tengah-tengah pandemi orang nggak berinteraksi langsung satu sama lain, tapi kita tetap melayani Tuhan, kita tetap berbuah, beritakan Injil kepada banyak orang. Amin. Sekalipun di tengah-tengah pandemi kita akan tetap baptis orang. Kenapa? Karena hidup kita berbuah bagi orang lain. Kita tetap berani bersaksi kepada orang lain. Sekalipun mungkin orang bisa menolak kita, orang bisa menyerang balik kita, orang bisa menjatuhkan kita, tapi kita tahu panggilan kita untuk terus berbuah, buah jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah takut, saudaraku, dalam hidup ini. Mulai sekarang, buatlah keputusan. Siapa yang kita andalkan? Sederhana kok. Orang yang mengandalkan Tuhan, fokus hidupnya pasti pada Tuhan. Saudara, pernahkah saudara mendengar seorang yang berkata, hidupku mengandalkan Tuhan, tapi hidupku kenapa makin susah? Kenapa kok keuanganku makin merosot? Itu bisa beberapa kasus. Yang pertama, mungkin dia seperti Yusuf, sedang mengalami proses yang daripada Tuhan. Tapi ingat, Yusuf hidup benar. Dia tidak hidup dalam dosa. Yusuf hidup benar. Dia mengalami proses. Ketika kita hidup benar dan mengalami proses, tenang. Lewati setiap proses itu dan percayalah Tuhan pasti akan angkat hidup kita. Atau yang kedua, mungkin dia punya value yang salah. Dia nggak tahu cara hidup benar dalam Tuhan. Yang salah dianggap benar. Ada dosa mungkin dalam kehidupannya. Sehingga ia diseret dan dipikat oleh keinginan daging. Makanya Tuhan pun dia salahkan. Kenapa kok Tuhan tidak memberkati aku? Kok Tuhan hanya memberkati dia? Kok Tuhan hanya mengasihi dia? Dan sebagainya. Ini merupakan ciri-ciri orang yang merasa mengandalkan Tuhan. Namun sebenarnya dia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan dirinya. Dia hidupnya fokus pada dirinya. Orang-orang yang datang beribadah supaya diberkati, supaya usahanya dijaga, supaya dia makin kaya, makin enak. Saudara, orang-orang seperti itu bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang seperti itu mereka memberikan persepuluhan, memberikan persembahan, memberikan misi supaya mereka menerima uang yang banyak. Saudaraku, mereka memberi diri melayani supaya mereka makin diberkati. Orang-orang seperti itu bukanlah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah orang-orang yang berusaha menyogok Tuhan. Itu adalah penyembah berhala. Kenapa? Apa yang jadi berhala? Bukan Tuhan yang jadi berhala. Dirinya yang jadi berhala. Tuhan menjadi alat untuk memuaskan keinginannya. Kalau seorang mau memberi diri melayani Tuhan, seorang mau memberikan persepuluhan, persembahan, misi, peremajaan gereja kita sedang upgrade semuanya.
Pastikan semuanya saudara lakukan atas dasar kasih kepada Tuhan. Pastikan saudara lakukan semuanya atas dasar saudara mengenal Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Yang membuat saudara hidup hanya pingin untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita lagi. Waktu kita melayani Tuhan, hidup untuk Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang sangat berbeda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan berdasarkan Yeremia pasal 17 ini, muncul pertanyaan. Siapa yang kita andalkan? Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia? Siapa yang kita andalkan ketika kita mengalami masalah, tertekan? Waktu kita sakit, dokter yang kita andalkan atau Tuhan? Siapa yang kita cari ketika kita mengalami masalah? Kita cari Tuhan atau cari orang-orang kaya untuk menolong kita? Atau mencari pejabat-pejabat untuk menolong kita? Siapa yang kita andalkan? Kepada siapa kita berseru? Berserulah kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan berseru pada manusia. Sehingga buat status macam-macam, saudara. Kalau bahasa kerennya iman bisik-bisik. Hidup lagi susah, begini, susah makan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Kalau saudara mengalami pergumulan, saudara dan saya mengalami pergumulan, kita mengalami pergumulan, berserulah kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Itu ketika kita mengalami pergumulan. Ketika kita diberkati berlimpah-limpah, bagaimana kita tahu siapa yang kita andalkan? Jawabannya sederhana. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau hartamu cuma ada di rekeningmu, saudara, dan menumpuk terus, tidak pernah saudara memberikan persepuluhan, persembahan misi, atau tidak disiplin dalam memberi buat pekerjaan Tuhan, berarti hartamu di mana? Hatimu ada di mana? Tapi kalau engkau memberikan buat pekerjaan Tuhan, persepuluhan, persembahan misi, lalu tiba-tiba Roh Kudus gerakan saudara punya dapat berkat banyak, tiba-tiba Roh Kudus berkata, berikan itu kepada Tuhan, berikan itu buat pekerjaan Tuhan, lalu saudara taat, itu artinya saudara mengandalkan Tuhan. Bahkan kadang untuk taat kepada Tuhan membuat kita bingung. Tuhan, gimana kebutuhan hidup saya? Bagaimana saya ingin bawa anak-anak jalan-jalan? Tapi Tuhan berkata, berikan pada Tuhan, aku yang akan memberkati engkau. Berani nggak kita percaya dan berani melepas? Seringkali kita nggak berani percaya masalahnya. Kita lebih percaya logika kita, hitung-hitungan kita daripada percaya pada Tuhan. Manusia itu seringkali membuat keputusan berdasarkan logikanya dan kenikmatan daging, menyelamatkan diri sendiri. Ini dia yang jadi big problem. Siapa yang kita andalkan ketika kita diberkati? Saudara punya uang, saudara berkata, selama ada uang, semua masalah gampang. Berarti saudara mengandalkan uang. Gampang kok ngeceknya. Oke, saya akan bertanya kepada saudara terlebih dahulu. Mana yang lebih membuat saudara tenang? Oke. Mana yang lebih membuat saudara tenang? Yang pertama, apakah ketika saudara berdoa, menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, tapi di rekening saudara cuma ada 500.000? Saudara menikmati Tuhan nggak? Tenang nggak, saudara? Atau saudara menjalani hidup, saudara bekerja, saudara lihat di rekening saudara ada 10 miliar. Lebih tenang mana? Mari jawab dengan jujur. Kalau lebih tenang 10 miliar, tanpa sadar, saudara sudah mengandalkan uang. Betul? Tapi kalau sekalipun ada 10 miliar, fokus kita tetap sama Tuhan.
Tuhan, aku bergantung penuh pada. Saudara punya uang 10 miliar, nggak bisa membawa saudara kepada keselamatan kekal. Saudara punya uang 10 miliar, tapi memang dengan 10 miliar saudara bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik. Tapi semua kesehatan berasal daripada Tuhan, bukan dari uang kita. Ya, kalau uang bisa menyelamatkan kita, orang-orang kaya itu nggak mati-mati. Tentu enggak. Tapi biarlah yang kita andalkan adalah Tuhan. Keselamatan kita hanya ada dalam Tuhan. Berapapun harta kita, kita andalkan Tuhan, nikmati hubungan dengan Tuhan. Nikmati damai sejahtera dengan Tuhan. Hiduplah berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Hiduplah melayani Tuhan. Berapapun harta yang kita punyai, biarlah mereka yang ekonominya diberkati oleh Tuhan, yang memang dipakai Tuhan dalam bidang ekonomi, menjadi pengusaha dan sebagainya, menyadari panggilannya, memberikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, dipakai untuk pekerjaan Tuhan, sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan, sehingga hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani sepenuh waktu boleh hidup terus melayani Tuhan tanpa memikirkan masalah ekonomi dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang hidup dipanggil untuk melayani Tuhan, saudara yang yakin akan panggilan, mungkin ekonomi kita tidak seberapa, tapi saudara punya kekayaan rohani yang bisa kita bagikan pada orang lain dan sebagainya. Setiap orang hidup mengandalkan Tuhan pasti menikmati kebahagiaan dalam Tuhan, bahkan sekalipun di tengah-tengah badai masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat lagi. Latar belakang dari Yeremia pasal 17 tadi, yang terkutuk kalau orang yang mengandalkan manusia, diberkati oleh orang yang mengandalkan Tuhan, itu latar belakangnya itu begini. Itu berbicara menceritakan tentang bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda, mereka melakukan dosa. Mereka berkoalisi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka melakukan penyembahan berhala dalam kehidupan mereka. Makanya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan itu terkutuk ke orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, latar belakangnya, Yehuda berkoalisi dengan sekutu-sekutunya. Dia mengandalkan sekutunya untuk mengalahkan musuhnya. 3 kerajaan besar saat itu adalah Asyur, Mesir, dan Babel. Babel waktu itu belum terlalu besar. Kadang Yehuda ini bersekutu dengan Babel untuk menghajar Mesir. Tapi kadang Babel ditinggalkan olehnya. Dia bersekutu dengan negara lain untuk menyerang Babel juga. Saudara, ini Yehuda mengandalkan pikirannya, pengertiannya sendiri. Saudara. Dia mengandalkan perhitungannya sendiri untuk menghadapi musuh-musuhnya. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yehuda merasa tenang ketika dia disertai dengan sekutu-sekutunya. Saudara, makanya Yehuda berdosa. Dosa Yehuda, kalau saudara perhatikan Yeremia pasal 17 ayat yang pertama. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Apa yang kau berikan terpaksa mereka lepaskan. Saudara, kenapa? Karena dosa. Tuhan yang membuat itu semua. Tuhan yang mendidik mereka. Tuhan yang menghajar mereka supaya mereka itu bertobat dan sadar. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Nanti kalau saudara baca berikutnya, mereka menjadi budak di Babel, saudaraku. Sebab di dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara perhatikan di ayat yang pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka.
terukir pada loh hati mereka. Artinya apa? Dosa itu seperti sudah menjadi satu dengan kehidupan mereka. Mereka dengan kesombongan mereka tidak sadar bahwa mereka sudah sombong dan itu adalah dosa. Mereka tidak sadar bahwa mereka menyembah berhala dan itu adalah dosa. Itu melukai hati Tuhan. Itu menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara, kalau dosa sudah terukir pada loh hati, saudara, akan banyak ketidaksadaran. Gak sadar sombong, dia hidup dalam dosa, tapi dia tidak sadar hidup dalam dosa. Dia hidup dalam kekecewaan dan kepahitan, tapi dia tidak sadar bahwa dia hidup dalam kekecewaan dan kepahitan. Dia hidup berfokus pada diri sendiri, tapi dia tidak sadar kalau hidupnya berfokus pada dirinya sendiri. Saudara, ada banyak ketidaksadaran ketika dosa itu sudah tertulis dalam loh hati seseorang. Menjadi keras hati dia. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Gak mau merendahkan hati. Ketika kita ada dosa, jatuh dalam dosa, makanya kita harus yang kadang saya sebut dengan tahu diri, sadar diri. Kita harus menyadari kita adalah orang berdosa dan ada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang kudusnya Allah yang dipanggil untuk hidup dalam kekudusan Allah. Saudara, mari kita jaga diri kita. Jangan biarkan dosa menguasai kita. Karenanya saudara, nanti kalau saudara lihat bangsa Yehuda dibuang berada dalam Babel, saudara. Kalau tadi Yeremia 17, kalau saudara nanti perhatikan Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, ayat yang sangat terkenal, dikatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan menghajar Yehuda, mendidik Yehuda, bukan untuk menghancurkan Yehuda. Ketika kita mengalami masalah, mengalami konsekuensi akibat dosa, saudara, bukan untuk menghancurkan kita, supaya kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Waktu saudara berani sadar akan dosa, mengakui dosa, bertanggung jawab atas dosa, konsekuensi yang kita telah lakukan, saudaraku, maka kita akan melihat rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 12-nya dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan akan memulihkan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, jangan merasa kita sudah cukup baik, cukup kuat, cukup hebat dalam hidup ini. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan dalam segala keadaan. Dalam keadaan diberkati berlimpah-limpah. Jangan saudara menjadi terlena. Jangan saudara menjadi terhanyut dengan kenikmatan dunia. Ibadah enggak, berdoa enggak, baca Alkitab tidak, memberi diri untuk melayani tidak, saudara. Jangan sampai terlena, saudara. Andalkan Tuhan. Fokus sama Tuhan. Semua berkat yang kita terima, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarkan itu semua ditambahkan kepada kita, bukan untuk kenikmatan daging, tapi untuk kita memuliakan Tuhan. Dalam keadaan diberkati berlimpah-limpah maupun dalam keadaan kekurangan. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Andalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah lupa diri ketika kita diberkati berlimpah-limpah, ketika kita sukses. Ketika kita berprestasi karena kasih karunia-Nya, oh semuanya ada, semuanya nikmat. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tiba-tiba terjadi sesuatu, masalah datang dalam hidup kita. Kita nggak akan kuat bisa berdiri. Tapi kalau kita siap mengandalkan Tuhan, sekalipun masuk sumur, sekalipun jadi budak, sekalipun masuk dapur api, sekalipun masuk gua singa, kita akan tetap siap dan kuat. Kenapa?
Karena yang kita andalkan adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang kita andalkan dalam hidup. Makanya penting sekali untuk kita tahu diri, sadar diri, jaga diri. Jangan biarkan segala kenikmatan dunia mengalihkan fokus hidup kita dari Tuhan. Mari, kita hidup hanya sementara. Umur kita sudah berapa? Mungkin kita yang masih muda berkata, oh aku masih muda. Saudara, segala sesuatu itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Mari andalkan Tuhan. Lebih perhatikan manusia rohani kita. Kita memperhatikan manusia jasmani itu baik, makan makanan yang sehat, olahraga, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah kita memperhatikan manusia rohani kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Masalah terbesar banyak orang adalah mereka selalu melihat masalah demi masalah yang datang dalam hidup mereka. Fokusnya selalu pada masalah. Tetapi tidak dapat melihat dan mempercayai janji Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan banyak orang berkata, nggak mungkin suamiku bertobat, nggak mungkin istriku bertobat, nggak mungkin berubah, nggak mungkin sembuh, nggak mungkin usahaku dipulihkan, aku sudah jatuh miskin, aku hidup di bawah kutuk, nggak mungkin aku bisa dipulihkan. Saudaraku dengar baik-baik, Yesus datang supaya engkau dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika putus cinta jangan berkata, aku nggak bisa hidup tanpa dia. Saudara, bisa kok. Karena ada Tuhan yang menjadi prioritas hidup kita dalam hidup ini. Jadikanlah Tuhan sebagai yang pertama dan terutama untuk diandalkan. Jangan jadikan Tuhan sebagai alternatif terakhir untuk diandalkan. Memang manusiawi sekali ketika kita mengalami masalah, sakit langsung ingat dokter, kemudian kita mengalami masalah keuangan langsung ingat orang kaya, ingat bos kita yang bisa kita, yang baik sama kita, yang bisa kita tempat berharap dan minta pertolongan. Manusiawi memang. Tapi ingat, sebagian orang berusaha menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, mengandalkan dokter lah, mengandalkan orang-orang kaya lah, mengandalkan pejabat lah. Lalu ketika semuanya mentok, semuanya tidak bisa menolong dia, baru dia datang kepada Tuhan. Itu artinya saudara sedang menjadikan Tuhan sebagai alternatif terakhir untuk diandalkan. Ini kesalahan terbesar banyak orang. Makanya mereka mengalami penderitaan demi penderitaan, demi penderitaan, demi penderitaan. Makanya dalam segala keadaan, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan senang ataupun susah, saudara dalam keadaan sehat atau sakit, tetap andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat yang pertama dan terutama untuk kita andalkan. Dalam hidup ini andalkan Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan segala sakit-penyakit. Tuhan Yesus yang berkuasa meredakan badai, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, laki-laki dan sebagainya. Andalkan Tuhan Yesus yang sangat mencintai kita, yang telah memberikan nyawanya untuk kita. Andalkan Tuhan Yesus dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan seluruh area kehidupan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak mengalami kekhawatiran ketika masalah datang dalam kehidupannya. Tetap percaya sama Tuhan. Yuk kita maksimalkan hidup kita bersama-sama. Jangan pernah takut dengan segala apapun. Berusahalah untuk hidup kita boleh berarti bagi orang lain, bagi kerajaan Allah. Saudara, orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak akan pernah dapat mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan uangnya, jabatan, koneksinya, tidak akan pernah dapat mengandalkan Tuhan. Kenapa? Saudara harus milih, saudara mau mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia atau mengandalkan keadaan saudara. Orang yang sombong, orang yang terlalu menikmati kedagingan, orang yang lupa diri, saudara, tanpa sadar dia tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena yang dinikmati adalah kedagingan. Nah, ada banyak pola pikir yang salah, saudara. Dalam pikirannya, namun dia tidak sadar. Orang yang berjalan menurut pengertiannya sendiri tidak dapat mengandalkan Tuhan. Orang yang fokus pada keinginannya sendiri atau diri sendiri nggak bisa mengandalkan Tuhan. Dia mudah kecewa sama Tuhan. Bahkan untuk pelayanan pun dia tidak mau beri. Orang yang tidak percaya pada Tuhan pasti nggak mungkin mengandalkan Tuhan. Mari hari ini kita mulai andalkan Tuhan. Siap untuk mengandalkan Tuhan, amin. Siap? Kalau kita siap untuk mengandalkan Tuhan,
Maka ada 4 hal ini yang harus kita perhatikan. Kita juga harus siap yang pertama untuk menaruh harapan hanya pada Tuhan. Ini luar biasa. Taruh harapan kita hanya pada Tuhan. New life hanya berharap pada Tuhan. New life bukan berharap pada orang-orang kaya, tapi hanya berharap pada Tuhan. Kalau ada orang kaya yang dilayani oleh New Life, itu bukan karena kekayaannya, tapi karena jiwanya yang butuh keselamatan. Jiwanya yang butuh dipimpin pada kesempurnaan Kristus. Kalau ada orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin ditolong oleh New Life, bukan berarti New Life lebih hebat daripada orang tersebut. Tapi karena ada jiwanya yang perlu diselamatkan, yang dipimpin kepada kesempurnaan Kristus. Harta bukanlah fokus kita. Taruhlah harapan kita hanya pada Tuhan. Siap menaruh harapan kita hanya pada Tuhan, amin. Mari katakan bersama, saya mau menaruh harapan saya hanya kepada Tuhan. Saya nggak mau lagi beri kode kepada orang-orang kaya supaya saya ditolong. Saya nggak mau lagi beri siknya kepada orang-orang tertentu supaya usaha saya jadi lancar dan sebagainya. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah keuangan, dia ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Berseru pada Tuhan. Jangan berseru pada orang kaya. Jangan berseru pada manusia. Yang kedua, kalau saudara siap untuk mengandalkan Tuhan, itu berarti siap untuk menyerahkan segala sesuatu, melepaskan hak. Stefanus mengandalkan Tuhan sampai mati. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Melepaskan haknya untuk hidup nikmat. Abraham mengandalkan Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan. Dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan sanak saudaranya, tempat kelahirannya dia yang sudah begitu enaknya. Dia berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Sekalipun mungkin tanah perjanjian dia belum lihat saat itu. Bahkan dia nggak tahu kemana dia harus melangkah. Tapi karena Tuhan suruh melangkah, dia taat. Berbahagialah orang-orang yang menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Melepaskan hak. Memberi diri untuk melayani. Layani diri saudara dengan disiplin, berdoa, mendengarkan firman, beribadah, disiplin saudara. Serahkan hak untuk nikmat. Aduh, minggu sore enaknya jalan-jalan. Lepaskan hak saudara untuk mempertaskan Tuhan. Atau saudara beribadah sungguh-sungguh. On-site. Saya rindu untuk kita beribadah on-site bersama-sama. Saudara, kalau saudara bisa ibadah on-site, tetap saran saya, yuk hadir ibadah on-site. Bukan hanya online. Kalau online begini kita interaksi kurang. Kalau on-site kita bisa ngobrol, saling mengingatkan, saling menguatkan. Kehadiran saudara mendatangkan sukacita bagi orang lain. Senyuman saudara menghadirkan sukacita bagi orang lain. Tapi ketika saudara nggak bisa on-site, online nggak apa-apa menjadi alternatif, saudara. Mari kita andalkan Tuhan. Serahkan segala sesuatu. Aduh, mau pelayanan. Aduh, udah enak banget tidur nih. Udah seminggu seharian kerja. Aduh, bobot time, mager. Tapi saudara kalahkan itu semua. Saudara bangkit berdiri ke gereja. Saudara bangkit berdiri melayani Tuhan. Saudara bangkit konseling orang. Makanya orang yang melayani Tuhan seperti saya, itu waktunya 24 jam untuk melayani. Tengah malam pun kalau ada pelayanan, kita layani. Ingat, kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani diri kita. Saudara yang ketiga, kalau saudara siap mengandalkan Tuhan, itu berarti saudara siap menguasai diri, sabar menanti janji Tuhan. Abraham nanti janji Tuhan 25 tahun, Yusuf bertahun-tahun nantikan janji Tuhan, saudaraku. Janji Tuhan digenapi itu, sabar menanti, kuasain diri, jangan pakai cara sendiri. Abraham yang disebut bapak orang beriman pun, ketika dia menantikan janji Tuhan, masih salah juga. Dia mengikuti saran istrinya, Sarah, untuk mengambil Hagar untuk mendapatkan keturunan. Makanya kenapa bermasalah hingga saat ini perang terus? Karena kesalahan dari Abraham. Tapi di satu sisi lain, dia tetap menantikan janji Tuhan. Mari kita belajar menguasai diri kita, menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Sambil kita menantikan janji Tuhan, itu berarti sabar nanti ini berarti tetap kuat di tengah-tengah proses.
Saudara akan terus meningkat. Proses itu akan membawa pada kedewasaan. Kita akan semakin dewasa, semakin meningkat skill kita, kemampuan kita. Proses sabar. Sabar, sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan yang terakhir, untuk kita mengandalkan Tuhan, kita berarti harus siap untuk mentaati pimpinannya. Bertindak, bekerja keras, hidup benar. Orang berkata, bro, ngapain kerja keras susah-susah? Andalkan Tuhan, bro. Itu pengajaran yang salah. Justru karena saya mengerti panggilan Tuhan, saya mengandalkan Tuhan, saya melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, saya memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu seluruh hidup saya, persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah takut untuk kehilangan. Jangan pernah takut untuk saudara melepaskan hak saudara. Nikmati apa yang Tuhan berikan. Saudara akan lihat janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara. Namun tidak semuanya happy ending secara daging. Tapi secara roh pasti happy ending. Orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti happy ending. Apakah Stefanus happy ending? Secara manusia kelihatannya gagal, mati di rajam batu. Tapi itu adalah kehormatan yang luar biasa. Bahkan Yesus sendiri sampai berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya itu adalah bentuk penghormatan Yesus kepada Stefanus yang sudah melepaskan hak untuk hidup. Bukan hak untuk menikmati hotel, menikmati liburan, bukan loh. Bukan hak untuk menikmati kenyamanan, tidur nyenyak dan sebagainya. Stefanus melepaskan hak untuk hidup demi Tuhan. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Petrus melepaskan hak untuk hidup demi pemberitaan Injil. Rasul-rasul melepaskan hak untuk hidup. Mereka menjadi martir. Ini luar biasa. Saya percaya tidak semua orang dipanggil Tuhan menjadi martir. Tapi setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk tidak hidup bagi dirinya sendiri lagi. Untuk melepaskan hak, untuk mati secara daging. Untuk kita tidak baperan lagi, untuk kita tidak main perasaan tersinggung, untuk kita tidak mencari penghargaan, untuk kita tidak mencari pengakuan, untuk kita tidak mencari pujian dari orang lain. Memang kalau kita dipuji itu nikmat secara daging, sudah diakuin itu nikmat secara daging. Tapi kita hidup melayani Tuhan bukan untuk itu. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Apapun yang terjadi, Tuhan baik. Mari katakan bersama saya siap menaruh harapan saya hanya kepada Tuhan. Saya siap untuk menyerahkan segala sesuatu. Menyerahkan seluruh hidup saya, melepaskan hak saya kepada Tuhan. Saya siap menguasai diri, sabar menanti janji Tuhan tergenapi. Saya siap mentaati pimpinannya. Saya berani dengan segala resiko untuk taat pada Tuhan. Bahkan mati dalam panggilan itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkan hati kita, alami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Jangan pilih-pilih firman, oh kalau diberkati siap, amin. Tapi ketika bicara proses, kita nggak mau. Nanti ketika proses datang dalam hidup kita, iman kita goyah. Kita mulai bertanya, Tuhan kau ada di mana? Kenapa kau biarkan ini terjadi dan sebagainya. Tapi mari hidup kita mengandalkan Tuhan 100% dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Nanti ini akan pimpin kita dalam doa. Dan kita akan menyanyikan sebuah pujian. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau, Tuhan hidup kami siap untuk mengandalkan Engkau Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kami andalkan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menaruh setiap harapan kami hanya kepada Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada apapun yang kami miliki Tuhan. Kami juga mau Tuhan menyerahkan segala sesuatu Tuhan. Menyerahkan hak-hak kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan kami hidup karena Engkau mau kami hidup Tuhan.
Semuanya demi hormat kemuliaan nama-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang kami lakukan Tuhan untuk memenuhi segala panggilan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau Tuhan untuk dapat menguasai diri kami Tuhan. Sabar menanti janji-janji-Mu Tuhan. Sabar menanti pertolongan-Mu Tuhan. Bukan mengikuti keinginan kami Tuhan untuk mendapatkan segala sesuatu dengan instan Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau, kami sabar menanti pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menjadi pribadi Tuhan yang menaati segala pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami mau bertindak di dalam kehidupan kami. Kami mau bekerja keras di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bekerja di ladang-Mu Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan datang kepadamu Tuhan. Kami juga mau Tuhan hidup benar Tuhan. Hidup bebas dari dosa Tuhan. Sebab kami tahu hidup yang kami hidupi saat ini semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila setiap kebenaran firman-Mu boleh Engkau materaikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu pada sore hari ini, tetapi biarlah firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman dengan bantuan Roh Kudus di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa mentaati perintah-perintah-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi hanya karena pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala, yang telah menyampaikan firman pada sore hari ini. Kau memberkati kehidupannya Tuhan, cukupkan segala kebutuhannya Tuhan, bahkan limpahkan Tuhan, sehingga kehidupan Bapak Gembala Tuhan boleh terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Bersama dengan Ibu Gembala Tuhan sebagai penolong Tuhan, biar keluarga ini boleh terus Tuhan membawa banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Membawa banyak jiwa-jiwa Tuhan untuk mengalami kehidupan yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati apapun yang mereka butuhkan Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani Tuhan. Kembali Tuhan Kau berikan hikmat bagi Bapak Gembala Tuhan, untuk terus Tuhan Roh Kudus berbicara dalam kehidupannya Tuhan, untuk terus dengan sabar mengembalakan kami Tuhan di New Life Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ketiga anak mereka, juga masa depan ketiga anak mereka Tuhan. Kami tahu masa depan di dalam Engkau Tuhan adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan dan gilang gemilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang dengan setia sudah datang ke ibadah online ini Tuhan, sudah hadir di Zoom ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang dibutuhkan, apapun yang digumulkan, Engkaulah satu-satunya yang menjadi jawaban doa pergumulan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Roh Kudus Engkau bekerja, membebaskan. Biarlah kuasa manifestasi-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap jemaat keluarga New Life yang hadir sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Amin, amin.